Mustahil baginya untuk pergi tanpa saya atau saudara Chen menyadarinya. Dia juga tidak mungkin menerapkan pembatasan seperti itu. Bai Wei pasti diambil dengan paksa. Orang yang mengambil Bai Wei pasti memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada saya dan Chen bersaudara. Ekspresi Wang Lin suram, tapi matanya dengan cepat menyipit. Salah. Jika seseorang mengambil Bai Wei, mengapa mereka menempatkan batasan untuk menjaga ruangan? Wang Lin merenung dalam diam dan kemudian menyeringai. Tubuh Wang Lin berkedip dan segera menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di langit. Pada saat ini, dunia diselimuti hujan, kilat menyambar di dalam awan, dan guntur bergema di seluruh planet. Indera ilahi Wang Lin menyebar dan menyapu area itu, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Bai Wei. Wang Lin tahu bahwa bukan Bai Wei yang membiarkan daerah itu tetapi disembunyikan dengan cukup baik untuk menghindari inderanya. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke langit dan berkata, "Panggil hujan." Saat dia melambaikan jarinya, kilat menyambar langit dan menerangi bumi. Semua hujan di sekitar Wang Lin tampak membeku di udara dan berhenti turun. Tak lama setelah itu, kekuatan tak kasat mata tampak keluar dari jari Wang Lin. Dalam sekejap, semua hujan dalam jarak puluhan ribu kilometer diselimuti kekuatan ini dan berhenti. Bahkan hujan baru yang terbentuk dari awan di langit tidak lagi turun. Tetesan air hujan lainnya membeku di berbagai posisi di udara. Sekalipun mereka hanya berada 1 inci di atas tanah, mereka tetap tidak bergerak. Setiap tetesan hujan mengandung kekuatan aneh. Energi asal yang tak ada habisnya langsung berkumpul dan memasuki tetesan hujan. Pada saat ini, dunia bersinar, dan gelombang energi asal mengejutkan semua kultivator kuat di kota mata hantu. Ketiga Chen bersaudara menatap ke langit dengan kaget. Master Yi Chen tersentak dan bergumam, mantra semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh para kultivator pembersih nirwana. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangannya. Gemuruh keras datang dari semua tetesan air hujan yang membeku, dan mereka berkumpul di sekitar Wang Lin. Dalam sekejap mata, mereka membentuk pusaran besar. Gemuruh badai bergema di langit. Indera ilahi Wang Lin menyebar dan memasuki pusaran. Lalu kedua tangannya membentuk segel dan menunjuk ke tanah. Badai menerjang dan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya menyebar kemana-mana. Tetesan air hujan terbelah menjadi tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya mengandung indera ilahi Wang Lin. Seolah-olah akal ilahi Wang Lin telah terpecah menjadi avatar yang tak terhitung jumlahnya. Setiap avatar menyebarkan indera keilahiannya masing-masing, dan meskipun itu tidak meningkatkan jangkauan indera keilahian Wang Lin, hal itu membuat pencariannya jauh lebih halus. Saat indera ilahi menyapu area tersebut, mata Wang Lin berbinar dan mendarat di sebuah lembah yang berjarak ribuan kilometer dari kota mata hantu. Dia mengambil satu langkah, menciptakan suara gemuruh yang keras. Wang Lin berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu menuju lembah yang jaraknya ribuan kilometer. Jarak ini hanya membutuhkan waktu sekejap mata untuk menyeberang. Ada batasan di lembah, tapi batasan ini tidak menimbulkan fluktuasi. Jika bukan karena dia menggunakan hujan untuk meningkatkan kesadaran ilahi, dia tidak akan pernah menemukan sesuatu yang abnormal. Ketika dia tiba, pembatasan itu terbuka sedikit tanpa Wang Lin melakukan apapun. Lalu sebuah suara yang kuat keluar. "Silakan masuk, Saudara Wang." Bai Wei. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi hatinya kaget. Suara ini memang milik Bai Wei. Namun, suara Bai Wei sebelumnya bersifat feminin, sehingga sulit untuk membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Namun, saat ini suaranya dipenuhi semangat dan jelas itu adalah suara laki-laki. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melangkah ke celah pembatas dan memasuki lembah. Lembah ini terisolasi dari hujan, sehingga tidak ada hujan yang masuk. Lembah itu dipenuhi bunga dan tanaman, tapi semuanya sudah lama mati. Sejumlah besar energi yin dikumpulkan di sini. Ada seseorang yang duduk di lembah. Orang ini adalah Bai Wei. Namun, aura ini sangat berbeda dengan ingatan Wang Lin. Wajah Bai Wei yang tenang dan aura feminim yang dimilikinya kini telah hilang. Sebaliknya, digantikan dengan rasa tekad, matanya seperti kilat, dan aura keras mengelilingi tubuhnya. Saat ini dia tidak lagi berpenampilan seperti seorang wanita. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia adalah pria yang tampan.
Bai Wei merenung sejenak dan kemudian perlahan berkata, "Saudara Wang, apakah kamu terkejut?" Episode 967 biarkan Yang Maha Melihat meramalkan salah sekali. Bai Wei melihat batasan di atas lembah dan berkata, "Namaku Bai Wei." Saudara Wang, kamu datang ke sini berarti kamu pasti mengerti arti di balik kata-kataku. Wang Lin mengerutkan kening. Energi yin tidak hanya masih berada di dalam tubuh Bai Wei, tetapi juga sangat kuat. Faktanya, hal itu sudah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Energi yin yang padat ini seharusnya tidak muncul di dalam tubuh seorang kultivator. Itu cukup kuat hingga hampir menjadi padat. Dengan tingkat kultivasi Bai Wei, tubuhnya seharusnya tidak mampu menahan energi yin semacam ini. Dia seharusnya sudah kehilangan semua tanda-tanda vital dan menjadi mayat. Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, "Pohon putih mekar, hitam dan putih terbalik. Saya mengerti sebagian dari apa yang dikatakan Saudara Bai." Bai Wei menghela nafas dan menunjukkan senyuman masam. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Saya masih tidak bisa mengalahkan guru. Saya pikir saya punya waktu 3 bulan lagi sebelum bahaya sebenarnya. Dalam 3 bulan itu, kupikir aku bisa meminta bantuan Saudara Wang. Saya memiliki peluang 20% untuk melarikan diri, tetapi sayangnya, saya masih gagal untuk melarikan diri dari rencana guru." Wang Lin mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. "Saudara Wang, awalnya saya tidak berpikir Anda akan menemukan saya secepat ini dan siap memberi Anda petunjuk besok, tetapi hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Saat ini adalah saat guru sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Begitu dia keluar, dia akan menyadari anomali itu dan datang ke sini. Sebelum guru tiba, apakah Saudara Wang bersedia mendengarkan sebuah cerita?" Bai Wei mengungkapkan senyuman pahit saat kebingungan dan kenangan memenuhi matanya. "Saya lahir di keluarga fana yang kaya di planet Tianyun. Tepat sebelum saya lahir, langit dipenuhi dengan cahaya merah, dan setelah saya lahir, cahaya itu menghilang. Baru setelah saya memasuki dunia kultivasi saya mengetahui bahwa lampu merah adalah yang sejati, dan jika Anda menghitung waktu lahir saya, itu adalah momen yang ekstrim. Itu adalah hari yang sangat langka yang hanya terjadi sekali setiap ribuan tahun. Saya kembali dan mencari. Setiap anak yang lahir pada hari itu telah meninggal dalam rahim ibu mereka selain saya. Jika laki-laki, setidaknya mereka akan meninggalkan mayat. Namun, jika itu perempuan, maka mereka akan menghilang, tidak meninggalkan apapun." Rasa sakit memenuhi mata Bai Wei saat dia melihat ke depan. Seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin dia ingat. "Saya punya saudara perempuan. Kami kembar. Ketika yang ekstrim mencapai puncaknya, terjadilah momen yin yang ekstrim. Saya dilahirkan saat akan berubah menjadi yin yang ekstrim. Meskipun adik perempuanku menghilang, dia menyerap sedikit yin yang ekstrim itu. Dagingnya telah hilang, tetapi jiwanya memasuki tubuhku. Awalnya, semuanya damai dan jiwa adik perempuan belum terbangun. Dia tetap tertidur. Jika keadaan tetap seperti ini, semua ini tidak akan terjadi. Ketika saya berumur 7 tahun, saya dibawa ke sekte nasib surgawi. Bakat saya sangat bagus dan saya berkultivasi dengan sangat cepat. Saya segera menonjol di antara murid-murid luar dan menjadi murid dalam. Dalam sekejap mata, ratusan tahun berlalu dan saya mencapai tahap transformasi jiwa. Saya juga memperoleh kesempatan untuk melangkah keluar di antara murid-murid dalam dan menjadi salah satu murid langsung guru di divisi ungu. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi saya secara bertahap menyadari betapa berbedanya saya. Aku juga mengetahui bahwa separuh jiwaku adalah milik adik perempuanku dan jiwanya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Rencana awalku adalah meminta guru untuk membantu memisahkan jiwanya dan membiarkannya memasuki siklus reinkarnasi setelah dia terbangun." Bai Wei menghela nafas pahit, tapi segera ekspresinya menjadi ganas dan dia mengatupkan giginya. "Saya tidak akan pernah melupakan hari itu. Saya sedang berkultivasi dan jiwa adik perempuan saya akan segera bangkit." Kemudian Zhao Xingxia tiba-tiba muncul di hadapan saya dengan tingkat kultivasi jauh di atas saya dan melukai saya. Hal ini menyebabkan jiwa adik perempuanku semakin menyatu dengan jiwaku ketika dia hendak bangun. Hal ini memaksa saya ke dalam situasi menyedihkan di mana saya bukan laki-laki atau perempuan. Kebencian yang sangat besar memenuhi mata Bai Wei. Dalam keputusasaan, saya mencari bantuan guru, dan guru memberi saya metode keinginan ganda surgawi. Dia mengatakan bahwa setelah saya berkultivasi ke tingkat 9, saya dan saudara perempuan saya akan berpisah. Saya tidak pernah mengira guru akan berbohong kepada saya. Berkat metode keinginan ganda surgawi, kultivasi saya diharapkan meningkat pesat.
Metode ini berfokus pada jiwa dan mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan saya. Namun, saya tidak mempedulikannya. Yang kuinginkan hanyalah membiarkan jiwa adik perempuanku kembali ke siklus reinkarnasi suatu hari nanti. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu. Ini juga terjadi saat Anda meninggalkan planet Tianyun. Saat aku tahu ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Mata Bai Wei dipenuhi kesedihan dan dia merobek bajunya, memperlihatkan dadanya. Ada garis hijau dan garis merah memanjang dari masing-masing lengannya, dan kedua garis itu berpotongan di tengah seolah-olah merupakan dahan pohon. Lihat ini. Ini adalah hal misterius yang muncul di tubuh saya setelah mengolah metode keinginan ganda surgawi. Semua meridian di tubuh saya berubah setelah mengolah metode keinginan ganda yin dan yang. Saat ini, rasa sakit memenuhi wajah Bai Wei. Energi yin di dalam tubuhnya bergerak dan tanda aneh itu muncul sekali lagi. Setiap kali saya membicarakannya, tanda ini aktif dan energi yin di dalam tubuh saya meningkat pesat. Metode keinginan ganda yin dan yang berkembang dengan sendirinya, di luar kendali saya. Saya juga tahu bahwa perubahan ekstrim yang dilakukan oleh guru. Dia menggunakan mantranya untuk menyebabkan hari yang ekstrim yang sangat langka terjadi. Semua ini adalah bagian dari rencananya. Saat saya tinggal di Sekte Nasib Surgawi, saya secara bertahap mengerti. Kultivasi guru telah mencapai hambatan. Dia tidak dapat melarikan diri dan telah dirasuki oleh iblis batinia ini. Saya hanyalah salah satu eksperimennya. Saya tahu bahwa guru sedang menunggu yin yang ekstrim mencapai puncaknya. Sama seperti hari yang ekstrim yang memiliki yin ekstrim instan, dia menunggu momen yang ekstrim dari yin ekstrim di tubuh saya. Saya juga tahu bahwa guru telah mencoba melakukan tragedi yang ekstrim ini beberapa kali sebelum dan sesudah saya. Namun, pada akhirnya, kupikir hanya akulah satu-satunya yang selamat. Wang Lin seperti tersambar petir saat mendengar kata-kata Bai Wei. Dia tersentak dan keterkejutan memenuhi matanya. Apa sebenarnya yin dan yang ekstrim ini? Yang membuat Yang Maha melihat melalui semua ini untuk mendapatkannya. Wang Lin memandang Bai Wei. Berdasarkan intuisinya, dia mempercayai 70% perkataan Bai Wei. Wajah Bai Wei menunjukkan ekspresi garang dan dia tertawa. Wang Lin, rencanaku gagal, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan guru. Dia pasti tahu bahwa aku mengetahui segalanya selama ini. Aku hanyalah seekor semut di hadapannya, dan tidak peduli seberapa keras seekor semut berjuang, aku tidak dapat membalikkan nasib. Bagaimanapun aku, semut ini, eksperimennya ini, akan melakukan sesuatu yang mengejutkannya. Saya tidak percaya dia dapat dengan jelas meramalkan gagasan yang tiba-tiba muncul di kepala saya ini. Wang Lin, aku tahu situasiku lebih baik daripada orang lain. Tidak mungkin menyelamatkanku. Namun, sebelum saya mati, saya ingin mengambil yang ekstrim yang telah dikultivasikan selama ribuan tahun, hal yang telah ditunggu-tunggu oleh Yang Maha Melihat, dan memberikannya kepada Anda. Wang Lin, apakah kamu berani mengambilnya? Bai Wei memandang Wang Lin, dan suaranya bergema hingga ke lembah. Kata-kata yang sama muncul di seluruh lembah dan memasuki telinga Wang Lin seperti sambaran petir. Apakah kamu berani mengambilnya? Wang Lin diam-diam merenung. Dia tidak bisa tidak merenung. Dia tidak tahu apa itu, tapi jika Olsir sangat memedulikannya, maka itu pasti penting bagi Olsir. Jika dia mengambilnya sekarang, dia pasti akan menghadapi kemarahan Sang Maha Melihat. Waktu hampir habis. Guru akan datang kapan saja. Wang Lin, beri aku jawaban. Apakah kamu berani atau tidak? Bai Wei menunggu sejenak dan menunjukkan ekspresi kecewa. Dia tersenyum masam sambil menggelengkan kepalanya dan bergumam, bisakah guru menghitung semua ini juga? Apakah dia menghitung bahwa meskipun saya menawarkannya kepada Anda tidak akan menerimanya? Dan bahkan jika Anda melakukannya, Anda akan mengembalikannya kepadanya. Guru, apakah Anda benar-benar tidak pernah salah menghitung selama bertahun-tahun ini? Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Saya tidak percaya Anda tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun dalam hidup Anda. Saat kata-kata Bai Wei masuk ke telinga Wang Lin, mata Wang Lin mulai bersinar terang. Tidak pernah meramalkan sesuatu yang salah dan selalu benar, itulah Maha Melihat yang sempurna. Seorang Maha Melihat seperti ini tidak memiliki kelemahan. Jika ada yang ingin melawannya, maka sebelum bertarung, mereka sudah dirugikan. Tapi, jika kamu membuatnya salah menghitung, lalu apa yang akan terjadi? Detak jantung Wang Lin meningkat pesat. The All-Seer menghitung bahwa saya tidak akan berani menerimanya. Jika aku mengambilnya, dia pasti berniat membunuhku. Niat ini tidak akan bisa ditekan dan dia akan berusaha membunuhku saat itu juga.
Pandangannya ke depan sangat mengejutkan. Semuanya ada dalam perhitungannya. Untuk mengambilnya atau tidak, mata Wang Lin dipenuhi dengan perjuangan. Dia selalu bertindak tegas dan jarang ragu-ragu, tapi saat ini dia harus ragu. Lagi pula, mengambilnya berarti dia akan terdorong ke dalam keadaan sulit yang sulit untuk bertahan. Tetapi jika Wang Lin tidak mengambilnya, dia tahu persepsi bahwa Yang Maha Melihat tidak akan pernah salah akan terpatri dalam benaknya. Meskipun dia belum pernah berhadapan dengan All Seer dalam pertempuran, ini bisa dianggap sebagai konfrontasi di antara mereka. Jika dia tidak mengambilnya, maka kepercayaan dirinya terhadap All Seer begitu dia harus menghadapinya akan turun drastis. Tidak peduli apa yang dilakukan Wang Lin, dia pasti bertanya-tanya apakah itu semua termasuk dalam perhitungan All Seer. Jika dia melakukan ini, hati daunnya akan menjadi penakut. Apa perlunya membicarakan pemahaman karma, sumber energi asal, atau berjalan di jalur Dao? Kultivasinya akan berhenti dan selamanya hidup di bawah bayang-bayang pandangan jauh ke depan Yang Maha Melihat. Saya seorang kultivator yang menentang surga. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir tentang bagaimana dia menantang surga di tanah roh iblis. Bagaimana mungkin seorang Yang Maha Melihat bisa dibandingkan dengan surga? Bai Wei tidak punya niat baik. Sebelum mati, dia ingin menyeretku untuk menantang All Seer bersamanya. Dia ingin melihat Yang Maha Melihat salah tentang seseorang sebelum dia mati. Mata Wang Lin menjadi dingin, lalu dia perlahan berkata, mengapa saya tidak berani? Ada seberkas cahaya terbang melintasi angkasa di luar planet Tianyun. Ada seorang pria berjubah ungu di dalam sinar cahaya, dan wajahnya dipenuhi arogansi. Saya ingin tahu seberapa kecil tingkat kultivasi Lin sekarang. Sial, menurutku wanita-wanita di planet Feng Luan itu tidak akan sekuat itu. Mereka menindasku karena aku tidak punya saudara lelaki yang bisa membantuku. Aku akan menemukan Lin kecil dan menangani gadis-gadis kecil itu dengan baik. Episode 968 Satu Jari untuk Menembus Takdir Surgawi. Mata Bai Wei menyipit, lalu dia menatap Wang Lin dan mengangguk. Dia tetap diam. Saat waktu hampir habis, Bai Wei menarik napas dalam-dalam dan mengamati dunia di sekitarnya dengan penuh arti. Akhirnya pandangannya memandang ke timur seolah melihat kampung halamannya. Matanya menunjukkan kesedihan saat dia perlahan menutupnya. Saat dia menutup matanya, energi yin yang sangat padat meningkat secara drastis. Peningkatan ini sangat mengerikan. Saat ini, semua tumbuhan yang layu meledak menjadi debu. Suara berderak terdengar dan es muncul di sekitar dinding lembah. Energi yin surgawi keluar dari tubuhnya dan pusaran terbentuk di atas kepalanya. Pusaran ini dibentuk oleh energi yin, dan semakin besar seiring rotasinya. Energi yin meraung. Mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia diam-diam menatap Bai Wei. Pusaran itu berputar semakin cepat hingga membentuk badai. Seluruh lembah tertutup es. Bahkan tumbuh-tumbuhan yang layu pun semuanya membeku. Meskipun batasan di mulut lembah tidak kentara, sekarang batasan itu telah hancur. Jika Anda melihat lembah dari luar, Anda bisa melihat hujan turun sekarang. Petir kadang-kadang menyambar seolah-olah langit sedang marah, menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Air dalam jumlah besar mengalir dan berkumpul menjadi genangan air. Saat hujan terus turun, riak tak berujung muncul di genangan air. Namun, di tengah hujan badai kali ini, lembah ini seolah terputus dari luar. Seolah-olah ada penutup tak kasat mata yang menghalangi seluruh hujan. Hujan terhenti di luar lembah dan mengalir turun di sepanjang lapisan penutup ini. Saat hujan semakin deras, samar-samar Anda bisa melihat busur cahaya hantu di atas lembah. Cahaya hantu ini adalah hujan yang membuat penghalang di sekitar lembah terlihat. Pada saat ini, ketika energi yin di dalam lembah menjadi semakin kuat, bahkan penutupnya pun tidak mampu menahannya lagi. Sebuah celah terbuka di sampul ini. Saat retakan ini muncul, energi yin keluar. Meskipun tidak terlihat, hal itu menyebabkan serangkaian suara berderak yang menggetarkan langit. Sebelum hujan turun ke celah yang muncul di sampul, itu diubah menjadi es oleh energi yin. Saat energi yin naik ke langit, pemandangan yang sangat aneh terjadi. Kemanapun energi yin melewatinya, semua tetesan air hujan membeku. Dari kejauhan tampak seperti untaian mutiara yang bersinar terang setiap kali kilat menyambar langit. Ini tidak berakhir di sini. Semakin banyak retakan muncul di sampulnya. Setiap retakan yang muncul memungkinkan lebih banyak energi yin keluar. Saat energi yin mengalir keluar, semakin banyak hujan yang berubah menjadi es. Sesaat kemudian, sampulnya hancur berkeping-keping. Ketika penutupnya pecah, sejumlah besar energi yin menyebar ke seluruh daratan.
Saat ini, setiap tetesan hujan di sekitar mereka berubah menjadi es dengan lembah sebagai pusatnya. Hanya dalam beberapa saat, semua tetesan hujan telah berubah menjadi es. Mata Wang Lin mengeluarkan cahaya aneh. Energi yin ini sangat kuat. Bahkan dengan tubuh dewa kunonya, dia merasa itu agak tak tertahankan dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Duduk di hadapan Wang Lin, rambut Bai Wei bergerak tanpa angin. Pakaiannya mengeluarkan suara mengepak seolah-olah terkena angin. Energi yin di tubuhnya mencapai puncaknya dan tubuhnya dengan cepat ditutupi oleh es biru tua. Dalam sekejap mata, es biru tua menutupi dirinya sepenuhnya. Kemudian mengembun di antara alisnya, berubah menjadi duri, dan menunjuk di antara alisnya. Tanda aneh muncul di antara alis Bai Wei. Tanda ini sama dengan yang dilihat Wang Lin yang dibentuk oleh pergerakan energi yin di dalam Bai Wei. Pada saat ini, tanda ini memancarkan cahaya redup. Setiap kali muncul, Bai Wei akan menunjukkan ekspresi menyakitkan dan sebagian energi yin di tubuhnya akan tersedot olehnya. Setiap kali melintas, es biru tua di sekitar Bai Wei menjadi lebih tebal. Tubuhnya perlahan berasimilasi dengan es hingga menjadi bagian satu sama lain. Saat tanda itu semakin bersinar, semakin banyak energi yin yang terserap ke dalamnya. Segera, bagian terakhir energi yin diserap oleh tanda tersebut. Tubuhnya bergetar dan segala sesuatu mulai dari leher hingga bawahnya menjadi es. Tanda di antara alisnya telah berubah menjadi ungu kehitaman, dan energi yin di dalamnya sangat mengejutkan. Rasa sakit yang tak terlukiskan membuat Bai Wei mengeluarkan raungan terakhir dalam hidupnya. Raungan ini dipenuhi dengan ketidakpuasannya, kebenciannya terhadap Yang Maha Melihat, kesedihan dan ketidakberdayaannya, dan semua perjuangannya melawan takdir. Juga ada sedikit kelegaan. Wang Lin tampaknya terpengaruh oleh suara gemuruh ini. Ekspresinya menjadi kompleks dan dia mundur beberapa langkah. Dia bisa memahami pikiran Bai Wei. Itu adalah pembangkangan tersumpah, pemberontakan melawan Yang Maha Melihat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah jenis pembangkangan. Raungan Bai Wei menyebar dengan gila-gilaan hingga puluhan ribu kilometer. Namun, aumannya diredam oleh hujan lebat dan guntur yang dahsyat. Olsir, aku menukar hidupku agar kamu salah sekali. Aku, Bai Wei, akan tertawa di dunia bawah. Saya bersedia menukar nyawa saya yang tidak berharga ini untuk membuat Yang Maha Melihat salah satu kali. Saat Bai Wei tertawa terbahak-bahak, tanda yang berisi seluruh energi yin miliknya mengalami perubahan yang aneh. Energi yin yang tak ada habisnya terkondensasi berulang kali saat pusaran berputar, dan suara gemuruh datang dari dalamnya. Dalam sekejap, pusaran yang dibentuk oleh tanda tersebut mencapai titik ekstrim, dan cahaya keemasan muncul di kedalaman pusaran tersebut. Semua energi yin berkumpul ke arahnya seperti orang gila. Dalam sekejap, semua energi yin menghilang, meninggalkan titik emas bersinar yang melayang menuju Wang Lin. Tubuh Bai Wei tidak bergerak. Dia hampir kehilangan seluruh kekuatan hidupnya dan berubah menjadi patung es dengan ekspresi ganas. Patung es abadi. Patung es ini memancarkan aura penolakan dan keengganan yang kuat untuk dikendalikan oleh takdir. Titik emas melayang menuju Wang Lin. Dia bisa merasakan vitalitas yang kuat dan panas yang ekstrim dari titik ini. Sepotong yang ekstrim. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih titik emas ini. Pada saat ini, semua es di dalam lembah mencair dengan cepat, dan tak lama kemudian semuanya mencair. Kerumputan hijau dengan cepat tumbuh kembali dan tak lama kemudian lembah ini mengalami musim semi. Di luar lembah, semua tetesan air hujan yang membeku meleleh dan jatuh dengan cepat. Semua perubahan yang disebabkan oleh energi yin kembali normal. Saat tangan Wang Lin menyentuh yang ekstrim, waktu telah habis. Ada sebuah gunung di sekte nasib surgawi yang sangat aneh. Itu tampak seperti trisula raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan satu-satunya yang tersisa di atas tanah hanyalah 3 ujungnya. Cincin dengan 7 warna berbeda memancarkan semburan cahaya. Energi spiritual surgawi yang memenuhi area tersebut membuatnya tampak seperti alam surgawi. Olsir sedang duduk di ujung puncak gunung tengah. Dia mengenakan pakaian putih dan rambut putihnya bergerak mengikuti angin. Meskipun dia sudah tua, dia tidak merasa membusuk. Sebaliknya, seolah-olah dia telah menjadi seorang surgawi. Saat waktunya habis, dia membuka matanya. Saat dia membuka matanya, ada banyak awan yang lewat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah matahari dan bulan terbalik di matanya sementara awan berubah dengan cepat. Seolah-olah waktu itu sendiri ada di mata Yang Maha Melihat. Dia dengan tenang melihat ke bumi. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Setiap orang mengejar umur panjang, untuk hidup sepanjang dunia. Namun, berapa banyak orang yang mengetahui apa arti umur panjang ini?
Untuk hidup sepanjang dunia. Dunia selalu ada, jadi siapa yang berani mengatakan bahwa dunia setua dunia? Apa yang mereka kejar hanyalah ilusi, dan ini adalah penglihatan seekor semut. Aku, yang maha melihat, tidak berusaha untuk hidup selama dunia. Saya ingin nasib saya menjadi takdir surga. Saya ingin keinginan saya menjadi keinginan surga. Saya ingin dao surga bergabung dengan dao saya. Pandangan Olsir tertuju ke arah kota mata hantu yang jauh. Ada cahaya aneh di matanya dan dia bergumam, Wang Lin. Kamu berani. Dia tidak bergerak, dia hanya mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya dengan santai menunjuk ke depan. Saat ini, badai terjadi di luar planet Tianyun. Ada gemuruh yang keras dan energi asal dunia yang tak ada habisnya berkumpul. Semua energi asal dari jarak puluhan ribu kilometer sepertinya telah menerima panggilan dan berkumpul seperti orang gila. Hampir dalam sekejap, jari raksasa muncul di luar planet Tianyun. Jari ini memiliki panjang 10.000 kaki dan lebar 1.000 kaki. Itu transparan, seolah-olah itu adalah keberadaan yang sangat halus. Energi asal yang tak ada habisnya berkumpul di jari dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu sangat cepat, di luar imajinasi. Seolah-olah jari ini adalah lubang hitam tak berujung yang menyedot seluruh energi asal. Dalam sekejap, jari ini berubah dari halus menjadi hampir padat. Bahkan sidik jarinya pun terlihat jelas. Tanda di jari itu seperti gunung dan ngarai. Perlahan-lahan turun menuju planet Tianyun. Jari ini terlalu besar, tapi itu bukanlah jari dewa kuno. Itu adalah mantra yang dibuat sendiri oleh Olsir. Satu jari untuk menembus takdir surgawi. Episode 969 Pendekatan. Olsir adalah anggota kelompok tua aliansi, jadi dia secara alami mengetahui mantra yang kuat. Harus dikatakan bahwa ketika Yang Maha Melihat berada di puncaknya, bahkan yang terhormat Suan Bao pun sangat takut padanya dan tidak berani dengan sembarangan menyinggung Sang Maha Melihat. Meskipun Olsir bukanlah yang terkuat di kelompok senior aliansi, bahkan anggota kelompok yang lebih kuat pun tidak ingin berada di sisi buruk Olsir. Semua ini secara tidak langsung menjelaskan betapa kuatnya Sang Maha Melihat. Namun, Olsir sangat rendah hati dan tidak banyak orang luar yang mengetahuinya. Pada saat ini, jari yang terbentuk di luar planet Tianyun perlahan menekan planet tersebut. Meski terlihat lambat, namun sangat cepat. Tekanan yang mengguncang surga menderu-deru di langit. Para kultivator di planet Tianyun merasakan keagungan yang menakutkan turun ke dunia. Karena terlalu banyak energi asal yang terkumpul di depan jari, sebuah busur muncul di depan jari, dan menyentuh planet Tianyun terlebih dahulu. Seluruh planet tampak berguncang dan gelombang besar terjadi di atmosfer seolah-olah ada kekuatan kuat yang bergerak di dalamnya. Energi asal ini tiba sebelum jari. Bahkan menyebabkan sebagian planet runtuh dan segalanya menjadi bengkok. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia ketika jari itu mendarat di atmosfer. Suasana segera runtuh dan cahaya 7 warna menyebar ke seluruh area. Retakan dibuka secara paksa dengan jari. Retakan ini masih terus meluas dan menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Melihat dari bawah ke atas ke langit, seolah-olah jari itu telah menembus lubang di langit dan perlahan turun. Itu diarahkan ke lembah ribuan kilometer di luar kota mata hantu. Sebelum jari itu jatuh, tekanan yang tak terbayangkan turun dan bumi retak. Ekspresi semua kultivator yang mengira mereka telah mencapai sesuatu berubah, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani terbang untuk melihatnya. Ketika tekanan kuat menyebar, pikiran mereka bergetar. Perasaan bahwa langit dan bumi akan hancur muncul dari lubuk hati mereka. Awalnya, hujan menutupi langit di atas kota mata hantu dan gemuruh guntur bergema tanpa henti. Namun, pada saat ini, saat jari raksasa itu turun, semua awan tersingkir. Itu seperti tirai di ambang pintu yang dibuka. Bahkan kekuatan langit sepertinya harus memberi jalan bagi ujung jari ini. Awan tebal dan gelap tidak cukup cepat mengelak dan tersentuh oleh riak di depan jari. Itu meledak dalam sekejap dan menerangi langit dengan sejumlah besar petir. Kilatan petir ini bergerak seiring dengan riak-riak ini dan menyebar ke seluruh langit. Mereka membentuk pemandangan yang sangat cerah dan indah yang tak terlupakan di mata semua orang. Guntur hebat bergema di langit. Saat jari raksasa itu turun, seolah-olah langit akan runtuh. Wang Lin berdiri di dalam lembah dan melihat jari yang perlahan turun dari langit dengan ekspresi suram. Dia bisa dengan jelas merasakan aura yang keluar dari jarinya, itu adalah Yang Maha Melihat. Mantra macam apa ini? Wang Lin memegang yang ekstrim di tangannya. Saat itu jatuh ke tangannya, dia merasakan mutiara penentang surga di dalam jiwa asalnya bergetar.
Karena tidak ada waktu untuk memikirkan tentang perubahan pada mutiara penentang surga, Wang Lin memasukkan yang ekstrim ke dalam tasnya dan kemudian menatap jari raksasa yang turun dari langit. Jari ini terlalu besar. Itu memancarkan cahaya 7 warna dan menyebabkan langit dan bumi bergetar tanpa henti. Retakan muncul di angkasa saat turun menuju Wang Lin. Tekanan yang tak terbayangkan turun dari langit dan berkumpul di sekitar Wang Lin. Yang Maha melihat, Wang Lin mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Kemudian tangan kanannya menyentuh tasnya dan sebuah barang muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diberikan King Sui padanya, sebuah kristal untuk menggunakan panggil hujan. Saat itu, King Sui mengatakan bahwa ada 3 kegunaan Summon the Rain yang tersegel di dalamnya. Pemanggilan hujan yang dilakukan King Sui bukanlah hal biasa. Wang Lin belum menggunakannya sehingga dia bisa menyimpannya sebagai kartu as untuk menjaga dirinya tetap hidup. Namun, inilah saatnya untuk menggunakannya. Jari raksasa itu perlahan turun dan menyerang Wang Lin. Gemuruh keras bergema, dan tekanan dari turunnya menyebabkan bumi hancur sekali lagi. Bahkan kota mata hantu pun terpengaruh. Sebagian besar temboknya runtuh dan tangisan terdengar dari kota. Saat ini, terdapat sebuah planet yang jauh dari planet Tianyun, namun masih dalam pengaruh planet Tianyu. Itu adalah planet kultivasi bernama Dalou. Hanya ada satu sekte di planet ini, dan sekte ini disebut Sekte Pedang Dalou. Sekte Pedang Dalou menempati sebagian besar planet ini dan menempuh jarak ratusan ribu kilometer. Itu jauh lebih besar dari Sekte Nasib Surgawi. Ling Tianhou bersedia membayar harga saat mendirikan Sekte Pedang Dalou, jadi skalanya sangat besar. Pegunungan yang dipenuhi energi spiritual ada di mana-mana di Sekte Pedang Dalou. Ada banyak paviliun dan ada menara monumental di setiap jarak tertentu. Ada total 999 menara. Seolah-olah mereka dibentuk untuk membentuk formasi raksasa. Ada sebuah menara di antara mereka yang sangat unik baik tampilan maupun tingginya. Menara ini sangat tinggi, setidaknya 10 kali tinggi menara lainnya. Ketinggiannya seolah menembus langit. Sekalipun Anda berada sangat jauh, Anda masih bisa merasakan tekanan luar biasa dari menara ini. Di puncak menara ini terdapat pedang suci Ling Tianhou. Keempat pedang asal bersinar saat mereka membentuk mulut dan berputar di sekelilingnya. Niat pedang yang ganas menyebar dari menara, menyebabkan planet Dalou dipenuhi dengan niat pedang yang mengejutkan. Menarik, menarik. Ling Tianhou tiba-tiba membuka matanya, dan ada kilatan rasa dingin di dalamnya. Ada senyuman di wajahnya. Berapa kali guru mengkhianati muridnya? Orang tua ini paling suka menonton momen All Seer ini. Namun, Wang Lin ini adalah anggota burung Vermilion Series. Bahkan para tetua aliansi harus merenung ketika bertindak melawan anggota seri burung Vermilion. Lagi pula, tidak ada yang mau memprovokasi mantan penguasa sistem bintang Brilliant Void, 4 sekte ilahi. Lupakan. Wang Lin, jika kamu bisa menahan satu mantra dan tidak mati, orang tua ini akan membantumu. Ling Tianhou tersenyum. Hal favoritnya adalah menimbulkan masalah bagi All Seer. Episode 970 Patahkan Jari. Saat jari itu jatuh, bumi ambruk dan runtuh. Pusat keruntuhan adalah lembah tempat Wang Lin berada. Gemuruh guntur bergema dan retakan besar muncul di dalam lembah. Retakan itu terus meluas hingga lembah itu terbelah menjadi beberapa bagian. Semakin banyak retakan yang muncul, dan dalam sekejap, lembah itu runtuh. Batu pecah yang tak terhitung jumlahnya meledak dan meledak menjadi debu karena tekanan tersebut. Akibatnya, lingkungan Wang Lin menjadi reruntuhan. Debu dari lembah yang runtuh bahkan tidak bisa terbang karena tekanan dari jari yang turun. Itu disingkirkan dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Debu ini bergerak seperti ular piton yang sedang ditahan. Saat ini, 7 orang terbang keluar dari kota mata hantu, termasuk Chen bersaudara. Keterkejutan memenuhi mata mereka dan pikiran mereka bergetar ketika melihat jari raksasa itu. Cahaya 7 warna yang keluar dari jari menerangi malam. Ketujuh orang itu tidak ragu-ragu dan tiba di 7 lokasi berbeda di kota mata hantu. Saat mereka meraung, pilar cahaya keluar dari pusat kota. Terdengar suara gemuruh yang keras dan kota itu benar-benar terbang ke langit. Ia terangkat ke udara seperti cakram dan terbang ke selatan. Namun, di bawah tekanan jari raksasa itu, kecepatannya melambat dan sejumlah besar retakan muncul di seluruh kota. Kota mata hantu berjuang untuk melarikan diri. Beberapa monster tua di kota mata hantu merasa tertekan karena terjebak dalam bencana seperti itu tanpa alasan, namun tidak satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Semua orang dapat melihat bahwa jari raksasa itu milik penguasa sebenarnya dari planet Tianyun, Sang Maha Melihat. Yang Maha Melihat ingin membunuh Wang Lin.
Chen bersaudara saling memandang tetapi tidak berbicara. Namun, ada ketakutan di mata mereka. Setelah merenung sebentar, Tuan Yi Chen mengatupkan giginya dan menyerang ke arah jari raksasa itu. Cahaya 7 warna menutupi langit. Bahkan jika Anda berada jauh, Anda dapat melihatnya dengan jelas. Lagi pula, jari ini terlalu besar. Tuan Yi Chen tidak pergi untuk membantu Wang Lin tetapi untuk menyaksikan pertarungan antara penghancur nirwana dan kultivator pembersih nirwana. Jika dia melewatkan ini karena rasa takutnya, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama, seorang pemuda berjubah hitam. Meskipun dia tampak muda, dia mengeluarkan aura kuno dan menyerang ke depan. Adapun orang lain, mereka tidak punya nyali. Saat Tuan Yi Chen bergerak maju, dia melihat pemuda berbaju hitam. Dia terkejut dan berpikir, penguasa kota-kota mata hantu punya nyali. Wang Lin membuka tangannya dan berdiri di tengah lembah. Tubuh Bai Wei yang terbungkus kristal es tidak jauh dari situ. Meskipun dia sudah mati, tubuhnya tidak rusak sama sekali oleh mantra Olsir. Kristal panggil hujan melayang di depan Wang Lin dan memancarkan cahaya lembut. Ada juga pusaran uap air yang seolah berputar mengelilingi kristal. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat jari yang semakin besar dan dekat sampai dia bisa melihat dengan jelas sidik jarinya. Ketika jari itu jatuh dari langit seolah-olah sedang menghancurkan seekor semut, rasa dingin yang mengejutkan muncul di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Panggil hujan." Saat Wang Lin berkata, "Panggil hujan," sebuah ilusi muncul di belakang Wang Lin. Meskipun mustahil untuk melihat penampakan ilusi ini, mengingat sikapnya yang dingin, tidak sulit untuk mengenalinya sebagai King Sui. Ini adalah hantu King Sui yang tertinggal di dalam kristal. Hantu King Sui mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Lalu dia menunjuk kristal di depan Wang Lin. Kristal itu bergetar dan berputar dengan cepat sebelum cahaya cemerlang melesat ke arah jari raksasa yang turun menuju Wang Lin. Ketika mendekat ke jari, kristal itu mengeluarkan semburan cahaya yang tak terbayangkan. Cahaya ini sangat kuat, dan jika manusia melihatnya, mata mereka akan membusuk dan mereka akan mati. Bahkan jika seorang kultivator melihatnya, mata mereka akan perih. Jika kultivasi mereka kurang, tubuh mereka akan langsung menghilang. Bahkan dengan tubuh Dewa Kuno Wang Lin, matanya terasa sakit saat melihat cahaya. Untungnya, itu menghilang dalam sekejap. Namun, Tuan Yi Chen, yang sedang menonton dari kejauhan, tidak seberuntung itu. Dia hanya merasakan sakit di matanya, dan langsung terasa seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya menembus dirinya. Karena ketakutan, dia dengan cepat memutar energi asal di dalam tubuhnya dan baru pulih setelah beberapa saat. Adapun penguasa kota mata hantu, pemuda berkulit hitam, tingkat kultivasinya lebih rendah daripada Master Yi Chen, hanya di puncak korporeal yang. Dia mengerang sedih dan dengan cepat mundur dengan mata terpejam. Air mata keluar dari matanya, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia menamparkan tasnya dan sejumlah besar botol pil muncul. Dia menelannya dan kemudian menutup matanya untuk berkultivasi. Tapi inderanya masih menyebar untuk mengamati pertempuran ini dengan cermat. Saat kristal itu bersinar terang, kristal itu menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari 30% menghilang. 30% kristal yang hilang membentuk setetes hujan dan jatuh. Begitu turun, tetesan air hujan terus menyebar. Dalam sekejap, ada banyak tetesan air hujan di hadapan Wang Lin. Hantu King Sui melambaikan lengan bajunya dan kemudian tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya bersiul sebelum menyerang jari raksasa itu. Energi asal dalam jumlah besar berkumpul dengan gila-gilaan dan memasuki setiap tetesan hujan. Ledakan yang mengguncang surga bergema di seluruh planet Tian Yun saat tetesan air hujan yang tak berujung bertabrakan dengan jari yang turun dari langit. Bang, 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 bang. Gemuruh tak berujung bergema di langit. Jari raksasa itu benar-benar berhenti sejenak di bawah mantra King Sui. Namun, cahaya 7 warna bersinar terang saat tetesan air hujan mengenai jari dan runtuh. Jari itu hanya berhenti sejenak sebelum menekan lebih cepat. Seolah segala sesuatu yang menghalangi jalannya akan dihancurkan tanpa ampun. Tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya semuanya runtuh dan jari itu tiba-tiba menyentuh kristal panggil hujan. Tepat pada saat ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk ke arah kristal sambil berteriak, "Panggil hujan." Kristal itu meledak, dan saat pecah, hantu King Sui di belakang Wang Lin melangkah keluar. Kecepatannya sangat cepat, meninggalkan bayangan. Ia memasuki kristal saat ia pecah dan berubah menjadi lebih banyak tetesan air hujan yang berkumpul di jari. Kali ini bukan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya yang bertabrakan, semuanya mengembun menjadi satu tetes hujan.
Tetesan hujan ini mengeluarkan cahaya merah dan sedikit sentuhan alam ji. Itu langsung bertabrakan dengan mantra All Seer. Saat mereka bertabrakan, tetesan hujan merah mengeluarkan aura ganas dan secara tak terduga membentuk pusaran. Pusaran yang berputar bertabrakan dengan riak 7 warna di luar jari. Riak 7 warna itu segera runtuh tetapi kemudian berubah menjadi 7 naga dengan warna berbeda yang melingkari jari dan meraung seperti orang gila. Setelah memecahkan riak 7 warna, tetesan hujan merah langsung menyentuh jari yang dikirim oleh All Seer. Gemuruh, 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 gemuruh. Jari raksasa ini tidak berhenti dan turun dari langit menuju Wang Lin seolah ingin menghancurkan seekor semut. Namun, ada titik merah kecil di tengah jari raksasa itu. Ia masuk lebih dalam dan terus-menerus menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Kemudian tiba-tiba benda itu roboh dan menimbulkan badai di dalam jari tersebut. Saat jari itu ditekan, Wang Lin menjadi murung. Dia merasa seperti langit runtuh, tapi ada kilatan rasa dingin di matanya. Yang Maha Melihat bahkan tidak menanyakan yang ekstrim kepadaku. Ada yang lebih dari ini. Wang Lin menghela nafas, tapi niat bertarungnya tidak berkurang. Matanya berbinar saat dia menamparkan tas pegangannya dan sebuah pecahan seukuran tangan muncul di genggamannya. Fragmen ini dihadiahkan kepada Wang Lin oleh Master Flamespark setelah Wang Lin mencapai prestasi besar bagi All Heaven. Saat jari raksasa itu turun, hembusan angin kencang muncul seolah ingin memusnahkan nyawa Wang Lin. Tanah di sekitar Wang Lin runtuh sekali lagi. Area di sekelilingnya sudah ambruk, dan sekarang semakin ambruk. Di bawah gemuruh yang menggelegar, tubuh Wang Lin tenggelam ke tanah. Matanya pantang menyerah saat dia meraung dan tangan kanannya membentuk segel. Fragmen alam surgawi terbang ke udara dan tumbuh hingga secara tak terduga menjadi sebuah benua. Sekilas, benua ini seakan terbentang selamanya. Itu seperti perisai tebal yang memisahkan Wang Lin dari jari raksasa itu. Jari itu langsung menekan pecahan alam surgawi. Gemuruh keras menyebar ke seluruh planet Tian Yun, memicu gelombang kejut di bumi. Sepertinya seekor naga bumi sedang bergerak di bawah tanah. Retakan dalam jumlah besar muncul di pecahan alam surgawi. Namun, pecahan alam surgawi tidak runtuh. Jarinya terangkat, dan saat hendak menekannya lagi, kekuatan di dalam kristal panggil hujan tiba-tiba meledak. Untaian cahaya memancar keluar, dan itu sangat mengejutkan. Jari raksasa itu tertusuk lampu merah. Itu penuh dengan lubang, menyebabkan energi asal yang sangat besar di dalamnya menghilang dengan cepat. Saat jari terangkat, jumlah lampu merah bertambah. Jari raksasa itu bergetar dan sepertinya akan roboh. Saat ini, tubuh Wang Lin memasuki fragmen alam surgawi dan muncul di atasnya. Matanya sangat dingin saat tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Episode 971 Kebuntuan. Wang Lin telah menunggu dan bersiap lama untuk pukulan ini. Energi asal di dalam tubuhnya menyatu dengan kekuatan dewa kuno ketika dia mengayunkan tinjunya. Saat pukulannya keluar, seolah-olah dunia telah berubah warna. Dari jauh, tinju Wang Lin terlalu berbeda dengan jari raksasa itu. Namun, pukulan ini menciptakan badai yang berubah menjadi naga marah yang mengaum dan menyerang jari yang roboh. Saat ini, tangan kanan Wang Lin bertabrakan dengan jari itu. Terjadi ledakan keras, dan tubuh Wang Lin terlempar ke belakang dan dia mundur beberapa langkah pada pecahan alam surgawi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia meninggalkan jejak kaki, dan terdengar suara letupan dari tubuhnya. Melihat kembali ke jari raksasa itu, lebih banyak lagi lampu merah yang menyala hingga tertutupi olehnya. Pukulan Wang Lin telah menyebabkan ujungnya roboh, dan jari tersebut mulai tahap terakhir keruntuhannya. Setelah beberapa langkah, Wang Lin tanpa ampun menendang dengan kaki kanannya dan menyerang jarinya. Gemuruh, 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 gemuruh. Wang Lin melemparkan 4 pukulan berturut-turut. Kekuatan dewa kuno keluar dari tubuhnya dan mendarat di jari. Setelah beberapa saat, jari itu hancur total dengan keras dan tersebar menjadi untaian energi asal. Itu menimbulkan banyak debu dan menciptakan badai pasir saat tersebar. Di sekte takdir surgawi, di atas puncak dengan cincin 7 warna, mata sang pelihat menampakkan cahaya aneh dan dia bergumam, "Aku tidak menyangka anak ini memiliki harta karun seperti itu." Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Hembusan angin muncul dan kemudian ditutupi oleh cahaya 7 warna. Itu langsung berubah menjadi naga angin 7 warna yang mengeluarkan suara gemuruh dan menyerbu ke langit. Naga angin 7 warna ini memiliki panjang 1000 kaki, dan saat bergerak, ia memicu badai besar. Ia mengeluarkan banyak debu saat bergerak, dan bahkan awan pun membuka jalan untuknya. Itu terlalu cepat, dan hampir dalam sekejap, ia mendekati Wang Lin.
Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram saat dia menatap naga 7 warna itu. Naga ini terbentuk murni oleh angin dan terlalu cepat. Itu juga mengeluarkan aura yang kuat, seolah siap untuk melahapnya. Naga ini bukan sekadar naga, ia mengandung roh naga sungguhan. Mata Wang Lin menjadi dingin. All Seer, apa yang dia pikirkan? Apakah dia benar-benar membuat kesalahan dalam ramalannya tentang yang ekstrim? Wang Lin menghela nafas. Dia telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, tapi yang Maha Melihat adalah satu-satunya yang tidak bisa dia pahami. Itu sama ratusan tahun yang lalu, dan ratusan tahun kemudian masih sama. Meskipun ini tampak seperti kesimpulannya sendiri, itu semua adalah bagian dari rencana yang Maha Melihat. Pada saat ini, Wang Lin murung dan menjadi semakin lelah sebagai sang pelihat. Maha Melihat, jika saya tidak mengambil yang ekstrim, akan ada bayangan di hati Dao saya. Namun, sekarang setelah saya mengambil yang ekstrim, rasanya seperti saya termasuk dalam rencana yang Maha Melihat. Ini adalah skema berlapis ganda, dan aku akan terjatuh ke dalamnya, entah aku mengambilnya atau tidak. Apa sebenarnya tujuan All Seer? Apakah hanya untuk membuat celah di hati Dao saya untuk menempatkan bayangan di hati Dao saya bahwa dia tidak pernah salah? Saya khawatir Bai Wei mengira idenya yang tiba-tiba akan membuat Sang Maha Melihat melakukan kesalahan. Dia tidak berpikir bahwa guru telah meramalkan gagasannya yang tiba-tiba ini. Tidak peduli apakah yang ekstrim ini ada di tanganku atau diserahkan kembali kepada Yang Maha Melihat, sebuah cacat akan muncul di hati Daoku. Bayangan dirinya yang tidak pernah salah akan muncul di hati Dao saya, tidak peduli apa yang saya lakukan. Bagaimana tepatnya saya memecahkan jebakan ini? Saat Wang Lin menatap naga angin yang mendekat dengan cepat, ratusan ide melintas di benaknya. Jika saya membuang yang ekstrim ini, tidak masalah. Bahkan jika saya tidak masuk ke dalam perangkap ini, saya akan tetap masuk ke dalamnya. Itu tidak akan mengubah apapun. Membuangnya hanya berarti membodohi diri sendiri. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa mengembalikannya ke Yang Maha Melihat. Jika aku melakukannya, itu berarti aku kalah dalam konfrontasi ini, aku benar-benar gagal. Jika saya akan mengembalikannya kepadanya, lalu mengapa menerimanya? Aduh. Namun, jika saya tidak menerimanya, saya masih akan jatuh ke dalam perangkap All Seer. Sepertinya semuanya sudah diatur untuk menjebakku dalam kebuntuan ini. Yang Maha Melihat pasti punya alasan yang lebih dalam untuk semua ini. Mungkin ini hanya langkah pertama dari rencananya untukku. Sama seperti hari yang ekstrim bagi Bai Wei, ini hanyalah permulaan. Saya tidak tahu apa tujuan All Seer, tapi jika saya ingin melawan, saya harus membuatnya salah menghitung sekali. Sekali saja, dan sebuah pembukaan akan muncul di All Seer yang sempurna. Hanya dengan begitu saya dapat memecahkan jebakan ini dan menemukan cara untuk hidup. Wang Lin memandang ke langit saat naga angin berlari ke arahnya. Raungan naga memasuki telinganya. Hancurkan jebakannya. Untuk membuat All Seer benar-benar salah menghitung sekali. Wang Lin merasa seolah kepalanya akan meledak saat berbagai pikiran melintas di kepalanya. Raungan naga angin semakin dekat. Pada saat ini, cahaya 7 warna menyelimuti langit dan naga angin turun untuk melahap Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Jika naga angin adalah mantra murni, dia tidak akan bisa menolaknya, tapi mantra itu mengandung roh naga. Wang Lin tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana mahkota itu menangkap naga sejati berjubah emas itu di kehampaan. Tangan kanannya diletakkan di atas tasnya dan Wang Lin hendak mengambil mahkotanya. Namun, pada saat ini, sebuah tawa datang dari jauh dan lautan api muncul di kejauhan. Kilin merah tua muncul di dalam nyala api. Kilin ini sangat ganas dan matanya bersinar. Di punggungnya duduk seorang lelaki tua kurus. Itu adalah pedang suci Ling Tianhou. 4 pedang asal mengelilingi Ling Tianhou. Energi pedang dahsyat yang mereka keluarkan bisa menembus langit. Tatapan tajam Kilin menyapu dan bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin. Ia menatap naga angin yang diselimuti cahaya 7 warna. Jika bukan karena Ling Tianhou, ia pasti sudah menyerang dan bertarung dengan naga angin. Ling Tianhou melompat dari Kilin dan tersenyum ke langit. All Seer, suatu kebetulan sekali. Saya kebetulan lewat, tetapi saya tidak berpikir saya akan melihat Anda menghukum murid Anda lagi. Dia melepaskan Kilin, dan tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh yang memicu lautan api sebelum menyerang naga angin. Naga angin dan Kilin tiba-tiba terlibat perkelahian. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Mata Wang Lin berbinar saat mundur beberapa langkah, dan dia menggenggam tangannya pada Ling Tianhou. Salam, pedang suci senior. Ling Tianhou memandang Wang Lin dengan penuh arti.
Kekaguman memenuhi matanya dan dia berkata, kultivasimu harus sangat bagus untuk bisa memblokir jari maha melihat yang bisa mengubah takdir surgawi. Episode 972 Sang Pelihat Berjubah Abu-Abu. Naga angin 7 warna dan kilin bertarung satu sama lain, menyebabkan keributan tak berujung yang bergema di seluruh dunia. Naga angin 7 warna mengeluarkan semburan raungan. Kilin bahkan lebih ganas karena dikelilingi oleh lautan api. Nyala api ini menyebar, dan angin tidak hanya tidak memadamkan apinya, tetapi juga membuatnya semakin kuat. Namun, naga angin 7 warna itu terbuat dari angin, jadi tidak berwujud. Sekalipun tubuhnya roboh, ia akan segera terbentuk kembali. Ia memiliki tubuh naga yang tidak bisa dihancurkan. Hasilnya, kedua binatang itu sangat setara. Dampak kuat yang mereka ciptakan tidak lebih lemah dari dua kultivator kuat yang bertarung. Wang Lin berdiri di atas pecahan langit. Dengan satu ujung kakinya, ia menyusut dan mulai berputar di sekelilingnya sebagai perlindungan. Menanggapi kata-kata Ling Tianhou, Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih, senior, atas pujian Anda. Aku juga bingung dengan masalah hari ini. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan hingga menyinggung perasaan guru hingga membuatnya membacakan mantra untuk membunuh saya di sini." Ling Tianhou tertawa dan berkata, "Orang tua ini telah melihat hal seperti itu terjadi berkali-kali." Saat itu, tanpa menunggu Ling Tianhou selesai berbicara, sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia. "Ling Tianhou, kamu terlalu banyak bicara. Saya dapat menanggung apapun yang Anda lakukan, tetapi Anda tidak dapat mencampuri urusan sekte takdir surgawi saya tanpa alasan. Jika kamu tidak pergi dalam waktu 3 tarikan napas, jangan salahkan orang tua ini karena secara pribadi memaksamu pergi." Ling Tianhou memutar matanya, mendengus dingin, dan berteriak, "Menurutmu, Yang Maha Melihat, apakah aku, Sang Pedang Suci, takut padamu? Jika Anda ingin bertarung, ayo bertarung. Saya ingin melihat seberapa kuatnya Anda." Wang Lin dengan cermat mendengarkan pertobatan mereka. Meskipun tidak ada jejak dari All Seer, dengan kemampuannya, hanya butuh waktu sekejap baginya untuk tiba. Wang Lin selalu bingung tentang suatu hal. Saat itu, dia terlalu lemah untuk memikirkannya terlalu banyak, tapi bagaimana dia juga dianggap sebagai seorang kultivator yang kuat? Bagaimana mungkin dia tidak melihat perbedaan antara Ling Tianhou dan Yang Maha Melihat? Ling Tianhou jauh lebih kuat dari Blood leluhur, tetapi dibandingkan dengan Master Flamespark, King Sui, dan yang lainnya, dia jauh lebih lemah. Tidaklah tidak pantas untuk mengatakan bahwa perbedaan antara dia dan Yang Maha Melihat seperti langit dan bumi. Namun, Ling Tianhou telah berani menentang Yang Maha Melihat selama puluhan ribu tahun. Wang Lin sangat bingung dengan masalah ini. Mendengarkan nada All Seer, sepertinya dia telah menahan Ling Tianhou berulang kali. Rahasia macam apa yang ada di antara mereka berdua? Wang Lin tetap diam dan mengamati dengan cermat. "Kamu tidak mematuhi perjanjian." Suara All Seer perlahan muncul. Meski tidak ada tanda-tanda senang atau marah, saat suara itu muncul, langit cerah tiba-tiba meredup. Matahari yang berangsur-angsur terbit dari timur sepertinya tertutup seluruhnya oleh mantra yang kuat. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap. Ekspresi Ling Tianhou menjadi serius saat dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan pedang asal di belakangnya menusuk ke dalam kehampaan, melepaskan energi pedang yang mengerikan. "Jadi bagaimana jika saya tidak mematuhi perjanjian? All Seer, bahkan jika kamu melepaskan jubah abu-abu itu, apakah kamu pikir aku akan takut padamu?" Ling Tianhou mendengus dingin, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk energi pedang. Energi pedang ini tiba-tiba runtuh dan menyebar ke seluruh dunia. Di bawah sinar energi pedang ini, dunia kembali bersinar. Hal ini menyebabkan area sebelum Wang Lin terlihat seperti senja. Jubah abu-abu muncul di cakrawala. Bayangan ini memunculkan rasa kesepian namun juga sedikit arogansi. Dia perlahan berjalan selangkah demi selangkah menuju Ling Tianhou. Ketika Wang Lin melihat bayangan abu-abu ini, pikirannya bergetar. Dia menyadari bahwa jubah abu-abu ini bukanlah orang lain melainkan All Seer berjubah abu-abu yang mengajarinya seni pembantaian surgawi. Mata All Seer berjubah abu-abu itu dingin dan ada rasa arogansi kesepian di dalamnya. Sebelum dia tiba, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Kegelapan yang tak berujung sepertinya bergerak dan berkumpul menuju tangannya. Pemandangan ini sangat aneh. Kegelapan bukanlah seperti kabut yang bisa bergerak, itu hanyalah keberadaan alami karena kurangnya cahaya. Bagaimana kegelapan ini bisa berkumpul? Namun, saat ini Wang Lin dengan jelas melihat kegelapan ini bergerak dan berkumpul. Kemampuan menyerap cahaya. Kejutan memenuhi mata Wang Lin.
Kegelapan tak berujung berkumpul di tangan Olsir berjubah abu-abu dan berubah menjadi pedang hitam yang lebarnya hanya 1 jari. Olsir berjubah abu-abu tidak membuang waktu untuk berbicara dengan Ting Tianhou dan langsung mengayunkan pedangnya. Saat ini, energi pembantaian yang mengerikan berkumpul di dunia. Itu bukan 1 helai energi pembantaian, tapi 10 helai. 10 helai energi pembantaian surgawi yang nyata. Itu bukanlah energi pembantaian tidak lengkap yang dibentuk Wang Lin dengan mempraktikkan seni pembantaian surgawi. Ini adalah untaian energi pembantaian sejati yang terbentuk ketika daging dan jiwa asal seorang kultivator yang mengolah lebih dari 1 juta untaian energi pembantaian dimurnikan. Ini benar-benar untaian energi pembantaian. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat dia menatap Olsir berjubah abu-abu dan 10 helai energi pembantaian. Mau tak mau dia berpikir bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyadarinya sejak dini, dia akan menjadi untaian energi pembantai lainnya bagi Olsir berjubah abu-abu. Saat dia memikirkan hal ini, tubuh Wang Lin bergetar seolah-olah seberkas petir melintas di benaknya. Matanya bersinar terang seolah dia menyadari sesuatu. Tunggu. Bukannya Sang Maha Melihat tidak pernah salah sebelumnya. Ada makna mendalam di balik saat dia mengajariku seni pembantaian surgawi. Itu adalah tanda pertama dia melakukan hal serupa dengan apa yang dia lakukan pada Bai Wei padaku. Yang Maha Melihat di masa lalu adalah eksistensi sempurna yang tidak akan pernah salah. Namun, di negeri roh iblis, karena bantuan iblis kuno, saya dapat menemukan kelemahan seni pembantaian surgawi. Dengan bantuan iblis kuno, hal itu menyebabkan sedikit penyimpangan pada rencana Olsir. Kemudian iblis yang tersebar muncul dan sekali lagi mengganggu rencananya. Pada akhirnya, saya bisa melihat karma seni pembantaian surgawi dan dengan tegas melepaskan energi pembantaian yang kuat. Itu adalah pertama kalinya Olsir salah saat merencanakan melawanku. Mata Wang Lin berbinar dan dia merasa tercerahkan saat dia menatap Olsir yang berjubah abu-abu. Meskipun ini terdengar lambat, semuanya terlintas dalam pikirannya dalam sekejap. Yang Maha Melihat telah melakukan kesalahan 1 kali saat membuat rencana melawanku. Itulah sebabnya meskipun dia meramalkan tanggal kepulanganku, dia tidak dapat menghitung tingkat kultivasiku yang sebenarnya. Mata Wang Lin sangat dingin. Dia menarik napas dalam-dalam dan kejernihan memenuhi matanya. Meski kesalahan itu tidak besar, itu bisa dianggap sebagai kesalahan Sang Maha Melihat. Olsir saat ini bukan lagi orang sempurna yang tidak mungkin salah. Kebuntuan ini bukan tidak mungkin dipecahkan. Karena dia salah sekali, dia bisa saja salah untuk kedua kalinya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ekspresi Olsir berjubah abu-abu ini masih tenang, nyaris acuh tak acuh. Ada 10 helai energi pembantaian yang bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju Ling Tianhou. Ling Tianhou mendengus dingin, mengangkat tangannya dan berteriak, pengorbanan, lubang, hancurkan. Hancurkan gaya kedua, pedang di punggung anak itu. Tangan kanannya terangkat dan menunjuk ke langit. Kemudian keempat pedang asal di belakang tubuhnya dengan cepat berputar dan menyatu menjadi satu. Dalam sekejap, keempat pedang asal menyatu menjadi satu dan memancarkan cahaya yang keras. Seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun tiba-tiba keluar dari energi pedang ini dengan pedang besar berwarna ungu di punggungnya. Bentuk pedangnya sangat aneh. Itu melengkung seperti ular. Energi spiritual surgawi yang kuat dipancarkan oleh pedang ini dan secara samar-samar membentuk-bentuk seekor naga. Saat Wang Lin melihat pedang melengkung ini, matanya bersinar. Hujan pedang surgawi. Wang Lin melihat pedang ular itu dan segera mengenalinya sebagai pedang surgawi hujan. Pedang surgawi hujan dibagi menjadi 4 pedang, dan 2 di antaranya dicuri. Pedang surgawi hujan serpentin inilah yang diambil Ling Tianhou. Anak laki-laki itu melangkah keluar dan bertemu dengan Olsir berjubah abu-abu. Ling Tianhou membentuk segel dan menunjuk. Anak laki-laki itu tiba-tiba membuka matanya dan tatapan menindas terlihat. Saat tubuh anak laki-laki itu bergerak, pedang surgawi hujan serpentin terbang ke arah 10 helai energi pembantaian yang dikirimkan oleh sang pelihat. Dalam sekejap, pedang surgawi hujan serpentin bersinar terang dan seekor ular piton raksasa muncul. Ia mengeluarkan suara gemuruh sambil mengeluarkan nafas amisnya, dan angin kencang menyapu ke depan. Ekspresi Olsir berjubah abu-abu masih acuh tak acuh sementara 10 helai energi pembantaian bertabrakan dengan badai yang dimuntahkan ular piton itu. Saat mereka bertabrakan, 10 helai energi pembantaian mengalami perubahan tak terduga yang membuat ekspresi Wang Lin berubah. Ada kilatan cahaya hitam dan 10 helai energi pembantaian berubah menjadi 10 angka. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tapi tanpa kecuali, mereka masing-masing memiliki tatapan yang garang.
Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan mata mereka merah saat menyerang badai. Selain itu, untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Masing-masing dari 10 angka tersebut melepaskan setidaknya 1 juta helai energi penyembelihan. Akibatnya, jumlah energi pembantaian di udara mencapai jumlah yang mengejutkan. Dari kejauhan, seolah-olah langit pun tertutup seluruhnya. Kemanapun orang memandang, selalu ada energi pembantaian. Untaian energi pembantaian bersiul. Pada saat ini, semua aura dan suara dikeluarkan secara paksa. Satu-satunya yang tersisa hanyalah suara siulan energi pembantaian dan guncangan yang mereka keluarkan. Wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat. Matanya berbinar dan kaki kanannya mundur selangkah. Dia memahami energi pembantaian dengan sangat baik. Kekuatan energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya ini sangat mengejutkan. Episode 973 Yin dan Yang dari Mutiara Penentang Surga. Saat energi pembantaian menyebar, beberapa datang ke Wang Lin. Fragmen alam surgawi berputar lebih cepat di sekitar Wang Lin, hampir membentuk pusaran, untuk melindunginya sepenuhnya. Wang Lin terus mundur saat suara bantingan bergema di telinganya. Setiap suara adalah untaian energi pembantaian yang menghantam pecahan alam surgawi. Begitu banyak helai energi pembantaian, tapi Olsir berjubah abu-abu ini jelas tidak habis-habisan. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah memikirkan cara untuk memecahkan jebakan ini. Saat aku menyerap sepotong yang ekstrim itu, mutiara penentang surga bergetar. Mata Wang Lin bersinar sementara ratusan dan ribuan ide terlintas di benaknya. Setelah mutiara penentang surga menyelesaikan 5 elemen, simbol logam, kayu, air, api, dan bumi menghilang dan digantikan oleh Yin dan Yang. Pada saat ini, Wang Lin seolah-olah telah memperoleh pencerahan. Itu benar. Yang dibutuhkan mutiara penentang surga adalah Yin dan Yang. Yang ekstrim ini sesuai dengan kebutuhan mutiara penentang surga. Wang Lin telah memikirkan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan Yin dan Yang dari mutiara penentang surga setelah 5 elemen selesai. Namun, sekeras apapun dia berusaha, tidak ada perubahan pada tanda matahari dan bulan di mutiara penentang surga. Tidak peduli betapa hebatnya kemampuan sang pelihat, dia tidak dapat meramalkan fakta bahwa aku memiliki mutiara penentang surga. Apalagi saya bisa menggunakannya untuk menyerap yang ekstrim ini. Oleh karena itu, dia akan salah menghitung dan aku bisa mematahkan skema ini. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap Olsir berjubah abu-abu. Semakin dia berpikir, tampaknya semakin mungkin hal itu terjadi. Adapun kemungkinan ditemukannya mutiara penentang surga. Sejak saya mendapatkannya, bahkan kultivator langkah ketiga misterius dari All Heaven tidak dapat mendeteksi mutiara penentang surga. Saya tidak percaya bahwa Olsir dapat mendeteksinya. Adapun Ling Tianhou, ekspresinya suram. Alasan dia datang ke sini bukan untuk membantu Wang Lin, dia hanya suka menimbulkan masalah dalam segala hal yang dilakukan Olsir. Selain itu, dengan pemahamannya tentang Olsir, dia secara samar-samar menebak pentingnya Wang Lin. Semakin Olsir mementingkan hal ini, semakin dia tertarik untuk mengacaukannya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Ling Tianhou mencibir saat tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk dan berteriak, hancurkan gaya ketiga, pengorbanan roh anak pedang. Setelah dia berbicara, semburan energi pedang datang dari anak laki-laki yang dikelilingi oleh energi pembantaian yang tak ada habisnya. Dia melangkah maju dan mendarat di ular piton yang dibentuk oleh pedang surgawi serpentin. Saat kakinya mendarat, kepala anak laki-laki itu tersentak dan dia mengeluarkan suara melengking. Suara melengking ini menjadi pedang tajam yang menembus energi pembantaian. Saat anak laki-laki itu berteriak, tubuhnya runtuh menjadi kabut hijau dan dengan cepat memasuki pedang surgawi. Pengorbanan pedang. Pedang surgawi serpentin bergetar seolah-olah telah menyerap pengorbanan anak laki-laki itu. Sebuah himne pedang yang bisa menembus langit yang tinggi muncul dan menghantam energi pembantaian dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Gemuruh, gemuruh. Serangkaian gemuruh yang mengguncang surga bergema dan badai besar melanda daerah tersebut. Saat dampak konstan berlanjut, untaian energi pembantaian menghilang di bawah energi pedang. Saat ini, dunia diselimuti energi pedang. Pusaran energi pedang terbentuk dari seluruh energi pedang di sekitar Ling Tianhou. Suara energi pedang menggantikan semua suara di dunia. Olsir berjubah abu-abu tidak peduli saat dia melihat semua energi pedang ini. Dia dengan tenang menatap Ling Tianhou, dia mengangkat tangan kanannya, dan dengan dingin berkata, energi pedangmu telah meningkat. Jika kamu bisa menerima serangan orang tua ini berikutnya, aku tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara kamu dan Olsir itu.
Dengan itu, tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah Ling Tianhou. Saat dia menunjuk, seluruh langit menjadi hitam, seolah-olah ada raksasa yang menyebarkan tinta di atasnya. Kegelapan bergejolak dan seluruh dunia menjadi hitam. Karena kamu menjadi orang suci melalui pedang, maka aku akan melawanmu dengan pedang. Pembantaian, beralih ke pedang. Suara Olsir berjubah abu-abu itu datar, tapi saat jarinya mendarat, untaian energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya seperti orang gila. Untaian energi pembantaian itu masing-masing merupakan kehidupan. Jutaan energi pembantaian berkumpul, dan pemandangan ini membuat Wang Lin terkesiap. Untaian energi pembantaian di sekelilingnya berhenti mengejar dan mundur. Mereka berkumpul menuju tempat yang ditunjuk oleh Olsir berjubah abu-abu. Dalam sekejap, saat untaian energi pembantaian menyatu, pedang panjang berwarna merah sepanjang 7 inci dan lebar 3 inci muncul di hadapan Olsir berjubah abu-abu. Pedang itu mengeluarkan helaian asap. Olsir berjubah abu-abu dengan santai melambaikan tangannya dan pedang itu mengeluarkan himne pedang yang menggetarkan surga. Pedang itu berubah menjadi garis merah dan melesat ke arah pedang surgawi serpentin milik Ling Tianhou.